Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Hakim. Perkenalkan, nama saya Yogi Pratio. Perkenalkan, nama saya Abdul Hafiz. Perkenalkan, nama saya Claris Taura Ramadhani. Kami dari kelompok 3 ingin menyelesaikan tugas sosiologi yang bertemakan wawancara parpol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya Pak, kami dari SMA Napil Papes Pekanbaru ingin mewawancarai untuk memenuhi tugas sosiologi kami. Sosiologi ya. Izin bertanya Pak, sebelumnya bisa tidak Bapak memperkenalkan diri Bapak? Oh ya. Ya, nama saya Hamdani MS. Saya dari fraksi PKS ya, Partai Keadilan Sejahtera, Komisi 3. Komisi 3 itu bidang pendidikan, kesehatan, dan kesra. Sudah berapa lama Bapak bergabung dengan Partai PKS ini Pak? Kalau bergabung dengan PKS ini udah lama, dari tahun 2000. Ya, Lama ya? cukup Lama ya, lama. 23. Udah sampai umurnya 23. Belum. Belum ya. 17 lah. 17. Oh iya. Yang mana? Apa alasan? Kalau boleh tahu Pak, apa alasan Bapak bergabung dengan Partai PKS ini? Oh iya, oke. Pertanyaan bagus ya. Jadi saya dulu mahasiswa ya, aktivis mahasiswa. Jadi saya memperhatikan lah ya seluruh partai politik, dari partai politik yang dari Orde Baru dan Orde Reformasi. Nah kebetulan kan PKS itu kan lahir dari rahimnya reformasi ya. Nah, dan saya melihat visi misinya bagus ya, kemudian kader-kadernya, orang-orangnya konsisten untuk melakukan dan memiliki semangat reformasi dan perubahan. Nah jadi saya melihat sejauh ini PKS yang paling cocok menurut saya, dan PKS sampai hari ini, dari tahun 2000 sampai hari ini jadi pilihan saya untuk partai politik gitu. Menurut Bapak, apakah partai ini sudah menjalankan kewajibannya yang sesuai dengan bidang tersebut? Iya, tentu PKS ini ya sebagai sebuah partai politik, tugas dan fungsi partai politik tentu dijalankan. Salah satunya pendidikan politik bagi anggotanya. Dan saya melihat pendidikan politik di PKS ini yang paling berjalan. Makanya PKS ini dikenal juga dengan partai kader gitu. Partai kader ini artinya partai yang memiliki banyak kader, yang mempersiapkan kader untuk kepemimpinan nasional ataupun kepemimpinan daerah, sehingga fungsi dan peran partai politik ini betul-betul dijalankan oleh PKS gitu. Selama Bapak menjadi anggota di partai ini, apakah ada pencapaian yang telah Bapak raih Pak? Kalau ada, apa saja? Pencapaian ya. Iya. Oh iya. Saya kebetulan dari awal itu dari anggota biasa ya, sampai pernah ditugaskan jadi ketua DPC ya. Pernah juga jadi sekretaris, pernah jadi ketua bidang ya, kemudian di DPRD diamanahkan sebagai anggota DPRD. Nah tentu ini kalau hierarki apa namanya ya, amanah gitu ya. Nah ini tentu sebuah pencapaian gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau boleh tahu Pak, apa visi misi Bapak Pak? Visi misi pribadi. Visi misi pribadi tentu ya bermanfaat bagi banyak masyarakat. Karena memang saya ini kan backgroundnya aktivis ya, dulu aktivis mahasiswa. Kita melihat bahwa politik ini membuat banyak perubahan dan perbaikan. Nah, banyak juga kalau di tangan orang yang salah banyak membuat kehancuran. Maka dari itu politik itu harus dipegang oleh orang-orang yang pertama punya visi membangun ya, visi perbaikan di masyarakat. Nah, sehingga menurut saya ya ini tentu suatu hal yang sangat tepat ya ketika saya bergabung dengan PKS, kemudian saya melaksanakan tugas-tugas yang ada hari ini ya sebagai anggota PKS dan juga anggota DPRD, dan tentu
bisa mengartikulasikan ya kebijakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya di Kota Pekanbaru. Lebih khusus lagi di dapil yang saya gitu. Kalau boleh tahu Pak, apakah Bapak pernah melakukan reses? Reses, oh iya, reses itu di DPRD setahun itu 3 kali. Pertanyaannya bukan pernah, ada nggak pernah reses gitu. Alhamdulillah saya terus senantiasa reses ya sesuai apa yang sudah dijadwalkan, dan tentunya dari reses ini kan mekanisme untuk menjemput aspirasi dari masyarakat, sehingga ini merupakan hal yang penting sebagai tugas anggota DPRD. Makanya saya senantiasa menjalankan reses dan tidak pernah ada reses gitu. Insya Allah reses terus. Apa pandangan Bapak terhadap anggota partai atau DPR yang melakukan korupsi? Pandangannya tentu ini sangat mencederai apa ya masyarakat ya, nurani masyarakat, karena apa anggota dewan itu sejatinya adalah memberikan contoh ya, memberikan contoh, melakukan perubahan ya di tengah-tengah masyarakat, sehingga kalau ada anggota dewan yang korupsi ini kan memberikan contoh yang tidak baik jadinya, karena kan ini dewan ini kan representasinya rakyat. Nah, makanya masyarakat ya ketika memilih anggota dewan jangan mau dengan pola-pola politik yang tidak benar atau tidak baik, itu dengan politik uang. Karena kalau anggota dewan terpilih nanti karena politik uang, dia pasti akan cari uang lagi di situ. Nah, ini akan berbahaya. Artinya betul-betul pemimpin itu cerminan dari yang dipimpin gitu. Makanya kalau masyarakat cerdas, pintar, kemudian tidak mau disuap oleh calon-calon legislatif nanti, jangan pilih calon-calon yang memang menggunakan politik uang, tapi bagaimana calon-calon itu punya gagasan ya, punya ide, punya program yang nanti itu untuk perbaikan dan kebaikan di masyarakat. Kalau boleh tahu Pak, apa kesan Bapak saat menjabat sebagai Ketua DPRD Riau? Pekanbaru. Oh iya, Pekanbaru. Wah, ini cepat kali Riau. Doa gitu Pak. Ya, doa ya. Amin. Ya. Sebetulnya ya ndak ada yang spesial betul ya, karena memang jabatan itu kan amanah ya. Jadi yang terasa tentu bebannya semakin besar ya kan. Bebannya semakin besar, tanggung jawabnya semakin berat ya. Tentu tekanan-tekanan juga akan semakin kuat ya. Maka dari itu ya kalau kita di PKS ini ya apa yang Allah berikan ya itu yang kita lakukan. Amanah apa yang diberikan Allah, ya ditugaskan partai ya kita jalankan. Artinya ketika diberikan amanah itu kita dianggap mampu gitu. Nah, ya kita jalankan dengan sebaik-baiknya gitu. Ini pertanyaan terakhir ya Pak. Apa motivasi Bapak kepada penonton yang menyaksikan video ini? Oh ya, motivasi ya. Iya. Motivasinya kalau kita berkaca dari hadis Rasul itu bahwa setiap kita itu sebetulnya pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap kepemimpinan diminta pertanggungjawabannya. Maka kita ketika diberikan amanah tugas ya oleh siapa saja ya, yang pasti tugas utama itu kan dari Allah ya. Bahkan memimpin diri sendiri itu pun kita pemimpin juga gitu, memimpin diri sendiri ya kan. Diri sendiri itu ada akal, ada nafsu dan lain-lain kan. Nah, itu bagaimana dengan amanah kepemimpinan ini ya, kita sebagai seorang individu ini bisa menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya, siapapun kita ya, mau pelajar, mau mahasiswa, mau ibu rumah tangga, mau orang biasa ya, itu hakikatnya adalah pemimpin gitu. Jadi kalau kita sudah baik memimpin diri sendiri ya, insya Allah kita juga nanti akan bisa memimpin orang lain dengan skalanya masing-masing ya, skala lingkungan kecil misalnya ya, kemudian sampai skala negara gitu ya. Nah itu pesan saya itu ya, baik-baik untuk
menjalankan tugas dan amanah itu. Ada lagi tambahan? Oh, terima kasih Pak atas wawancaranya. Kan wawancara juga bermanfaat bagi kami semuanya. Amin, amin, amin. Semoga bisa membantu tugas sosiologi kami nanti. Amin, amin, amin. Iya, Apabila kami ada kesalahan, tolong Pak dimaafkan. iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekian wawancara kami di partai politik. Kami undur diri, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.